Kalau masih ada yang bohong, tahun depan ditemenin. Ya, gitu ya. Oh. Saya ingin Anda menguasai laut Indonesia. Bukan kapal-kapal ikan asing. Kapal asing yakin. Saya cuma pengen membuka mata anak-anak muda Indonesia dan orang-orang Indonesia supaya lebih berpikir, lebih terbuka pikirannya untuk melihat emang kita harus ambil andil juga dalam kemajuan bangsa, dalam menentukan siapa pemimpinnya, karena kalau sejauh ini kan ya maksudnya banyak yang dihasilkan sama pemimpin-pemimpin negara kita, tapi masih saya masih kurang puas sebagai masyarakat tahu apa visinya beliau, apa yang direncanakan sama beliau, dan saya sangat-sangat setuju karena terutama apalagi beliau sangat mengutamakan anak-anak muda gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan nanti Tuhan juga menghendaki, kita anak-anak muda lebih bisa mempunyai ruang untuk menguatkan kreativitas kita. Kemungkinan Golkar gabung koalisi untuk menangkan Anies Baswedan. Yes, dalam berpolitikan semua bisa terjadi. Artinya selama ini kalau kita melihat perkembangannya sangat luar biasa begitu ya. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya bisa saja ya bergandeng dengan Golkar atau bergandeng dengan Partai Demokrat. Itu saja sebenarnya begitu sih. Jadi sekali lagi, selamat kami relawan Gojo menyambut dengan tangan terbuka. Ini adalah pilihan yang sangat bagus. Beliau muda, beliau cekatan, beliau pinter. Walaupun belum pernah dalam politik, tetapi dengan cepat pasti bisa menyesuaikan dengan dukungan kita semua, dengan persahabatan kita. Mau tidak mau akan bergabung di situ begitu kan ya, apalagi P3 dan PAN ya bisa jadi mengikuti itu begitu kan ya. Sebelumnya sinyal akan bergabungnya Partai Golkar ke Koalisi Perubahan terlihat saat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto atau A dan AHY, calon presiden dari Partai Nasdem ya Anies Baswedan, perwakilan P3 yaitu Wakil Ketum P3 dan Rusdi Effendi, kader senior Partai Golkar Yusuf Kalla dan Sekjen PKS ya Habib Abu Bakar Al-Habsyi di Nasdem Tower. Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa perjuangan menjadi Presiden Republik Indonesia tidak ada alasan untuk Golkar. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa 24 kabupaten kota itu telah membuktikan secara nyata bahwa mereka cinta akan sebagai simbol kemuliaan partai dan siap bekerja untuk memenangkan pemilihan presiden, pemilihan legislatif yang akan datang. Sinyal itu diperkuat oleh politikus senior Partai Golkar Yusuf Kalla memberikan arahan kepada Airlangga agar partainya bergabung ke Koalisi Perubahan. Terakhir wacana sejumlah pihak yang akan bergabung dengan 3 partai pengusung utama menurut saya sangat dimungkinkan. Yang jelas kami bersahabat komunikasi ya dengan partai politik lainnya. Yang jelas siapapun yang bergabung ya harus benar-benar memiliki visi misi sama, ujar AHY saat ditemui usai safari Ramadan di Bandung Barat. Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling didukung warga DKI Jakarta menjadi Capres 2024. Hal ini terpotret dalam temuan survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia pada bulan Maret 2023 ini. Anies Baswedan masih unggul signifikan atas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Dalam data yang dipaparkan, tingkat keterpilihan atau elektabilitas Anies memperoleh angka sebesar 42,4%. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungguli Ganjar yang memperoleh elektabilitas 33,2% dan Prabowo sebesar 16,6%. Kendati demikian, kata dia,
ada fakta menarik jika dilihat tren elektabilitas dari ketiga tokoh ini. Anies mengalami sedikit penurunan elektabilitas dari bulan Juli 2022 yang saat itu memperoleh 45,9%. Begitu juga dengan Ganjar, elektabilitasnya cenderung stagnan dari survei pada bulan Juli 2022, yakni sebesar 34,3%. Sementara Burhanuddin menyampaikan jika Prabowo mengalami tren kenaikan. Pak Prabowo trennya naik, ini dibanding Juli 2022 sebesar 11,9%. Nah mungkin Pak Prabowo kan baru mulai bergerak sekitar awal 2023 ya. Nah ini mulai ada dampaknya, ungkapnya. Meskipun lagi-lagi belum bisa menggoyang dominasi di DKI Jakarta 2 nama ke atas. Tetapi paling tidak dari 3 nama ini, tren positif hanya Pak Prabowo yang punya, tambahnya. Survei ini dilakukan pada tanggal 24 Februari sampai 3 Maret 2023 dengan menggunakan metode wawancara tatap muka. Dalam survei ini total responden yang dipilih sebanyak 2.060 responden yang merupakan warga DKI Jakarta berusia 17 tahun ke atas. Adapun metode yang dipilih dalam penarikan sampel ini menggunakan sampel random sampling. Dengan metode ini memiliki tingkat toleransi atau margin of error sebesar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.